Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Okay. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah kita sama-sama belajar untuk berakhlak dengan sifat Allah Al-Mujib. Al-Mujib itu yang memakbulkan doa. Sila dibuka kitabnya, muka surat 125. Sudah ya? Ustazah bacakan. Buah mengetahui sifat Al-Mujib adalah harapan agar Allah memakbulkan doamu, kerana Dia mengetahui betapa engkau memerlukan pemakbulannya dan engkau bersandar kepadanya, dan Dia mendengar doa-doamu, mengetahui cubaan-cubaanmu, serta memperbaiki keburukan dan kesulitanmu. Berakhlak dengan sifat ini adalah memenuhi seruan Tuhanmu untuk mendekat kepadanya serta melakukan apa yang Dia ridhai berupa ketaatan dan ibadah kepadanya. Saya merasakan nama Allah Al-Mujib ini adalah nama yang sangat dekat dengan kita dalam praktikal harian kita, karena Al-Mujib itu yang memakbulkan doa. Hidup kita dipenuhi dengan apa? Dengan doa, permohonan. Maknanya bukti bahwa kita merujuk Allah, menuju Allah, bersandar kepada Allah, itu adalah dengan cara berdoa. Saya tanya sekarang, bila kita berdoa kepada Allah, time-time yang seperti apa kita betul-betul feel kalau kita sedang berdoa? Saya rasa kalau time ritual kita anggap itu sebagai satu benda formality kebanyakan lah. So saya nak tanya, time spesial yang kita boleh feel tatkala kita doa itu bila? Bila kita sedih, bila kita susah, bila kita terluka, bila kita kecewa, bila kita menderita. Ada tak makhluk di dunia ini, manusia lah, yang tidak pernah merasakan kesedihan, keterlukaan, kekecewaan? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Tak ada yang macam semua itu. Budak kecil pun banyak menderita luka akibat kita parent tak faham parenting itu. Budak kecil ni banyak jadi korban. Mana ada budak kecil tak menderita? Menderita, kurang susu pun menderita, tak dapat mainan pun menderita, diteking pun menderita, dihalang keluar pun menderita, lagi super menderita berbanding kita. Kalau tanya, saya masa kecil menderita, super menderita. Jadi pertanyaannya, ada tak manusia hidup tanpa penderitaan? Tak ada. So ketika penderitaan itulah waktu-waktu di mana kita berdoa kepada Allah,
Biasanya kalau sedang time menderita, kita doa kepada Allah supaya apa? Dapat apa? Dihilangkan penderitaan itu, ya, dilapangkan dada kita, ditenangkan pikiran kita, dimudahkan urusan kita, ditabahkan jiwa kita. Kan kita banyak doa time kita menderita itu. So saya tanya, sehari berapa kali menderita? Kan kita tak lepas dari penderitaan, keterlukaan, kedukaan gitu. Kalau sehari berapa? Oh, kadang-kadang sehari tak ada, kadang-kadang tak ada. Iya ke? Macam tak sure ya. Okey, ukuran penderitaan itu apa? Ukuran penderitaan kita itu apa? Ukurannya apa? Sampai mengatakan sehari kadang tak ada penderitaan Ustazah gitu. Hah? Oh, penderitaan kalau tak cukup amal memang hari-hari itu, anytime tuh. Sebetulnya ada semacam luka batin yang tidak berdarah, tapi dia amat dalam. Dan sebetulnya kita dalam penderitaan everyday, tiap-tiap hari. Cuma bergantung tadi sudut pandang kita. Menderita itu kalau objeknya fisikal, tak mungkin Allah setiap hari nak lukakan fisikal kita kan. Jadi kalau ukuran penderitaan itu adalah physically, memanglah kadang tidak, kadang iya. Tapi kalau ukurannya adalah batin, memang everyday lah kita memang ada itu namanya rasa. Dia kalau kita banyak refleksi, kita akan rasa benda itu. Tapi kalau kita mengenapikan refleksi, memang kita tidak akan sedar bahwa kita dalam satu keadaan yang sebetulnya mengalami luka batin gitu. Okay. Yang tidak perlu nampak darahnya, tapi terasa sampai dalamnya. Jadi kadang-kadang kita sendiri kadang-kadang ada rasa, kenapa ya aku macam ini ya? Karena ada ruang kosong dalam diri kita yang kita tak penuhi. Atau kadang-kadang berkali-kali hati kita itu berniat untuk nak jadi orang yang terbaik, tapi jiwa sentiasa mengkhianati. Itu kan dah masuk kategori luka batin ya. Berkata-kata Umar kan, berkali-kali hati ini ingin mentaati Allah, berbuat baik kepada Allah, tapi begitulah jiwa sentiasa mengkhianati. Jadi ketika tidak tercapai ketaatan yang diniatkan tuh, itu sudah membentuk satu luka dalam. Rasa cemas, rasa khawatir, rasa sedih, rasa geram pun ada. Kenapa tak boleh melalui perjuangan itu dengan baik gitu? Kenapa sampai digagalkan dan dikhianati oleh jiwa kita sendiri? Jadi kalau orang lain secara fisikali mengkhianati kita, sakit kan, kecewakan, tapi sebetulnya berkali-kali jiwa kita mengkhianati hati kita. Tapi kenapa kita tak rasa dikhianati? Karena kita tidak faham pengkhianatan secara batin. Pengkhianatan secara batin. Jadi semakin kita mendekat kepada Allah dengan ilmu ma'rifat, dan Allah berkehendak untuk membeningkan lensa hati kita untuk melihat sesuatu di sebalik, yaitu yang batin, maka kita akan semakin rasakan sebetulnya siapa kita, sehingga kita tak rasa dalam hidup ini maksudnya santai, happy, bebas, suka-suka. Tak ada. Sebab benda itu kalau dah disingkapkan, memang kita akan banyak tersedar. Tapi kalau masih tertutup, itu yang membuat kita rasa banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia, tak tahu nak buat apa, karena kita belum disingkapkan oleh Allah. Okay. Macam saya lah ke Kinabalu, bila awal datang kan hujan, tak ada kelihatan dari titik kerendahan itu Gunung Kinabalunya, cuma berkabus. Bila dibuka sikit je nampak, oh ada hakikat di sebalik kabus. Kalau saya tak faham di situ ada gunung, saya hanya orang awam masuk situ, saya tak tahu pun kalau ada gunung. Saya tahu cuma cloud, awan sahaja. Tapi ternyata di sebalik awan itu ada
gunung. Dan ketika disingkapkan itu, baru kita berasa kebesaran Allah itu macam mana. Dan Allah memasukkan dalam hati kita satu pengetahuan baru bahwa apa yang ada itu tak selamanya boleh dipandang oleh mata. Kita hanya memerlukan bagaimana hijab itu disingkirkan supaya baru terlihat. Dan kita hidup itu seperti itu sebetulnya. Ya, kita contoh saja, kita melihat sejarah Ibrahim dengan Ismail alaihissalam. Itu kan sejarah tentang penyembelihan Ismail. Seorang ayah diperintah Tuhan untuk menyembelih anaknya. Orang kan melihat ayah anak gitu kan dengan tatapan mata, tetapi tatapan batin itu tidak. Ibrahim itu wujudnya bukan dalam bentuk seorang ayah, Ismail juga bukan bentuknya dalam seorang anak. Makanya saya sebetulnya kalau semua urusan dimudahkan selepas membuat safari Qurani, safari ma'rifat, dan last mungkin safari tafakkur ya, nak buat yang safari tibar itu, kalau diizinkan pergi umrah dan kita selesaikan manasik umrah dengan baik, dengan sentuhan-sentuhan keilmuan dalam Quran. Lepas itu baru kita menjejaki tempat-tempat bersejarah yang di situ kita akan lihat dari aspek di sebaliknya, karena ibrah itu perkara batin yang diselitkan oleh Allah melalui perkara yang zahir. Jadi macam saya pergi ke dairy farm dekat Kinabalu itu saya beri sampel melihat benda batin di sebalik susu saja, itu sudah ramai orang menangis, tersentuh gitu kan. Apalagi kalau kita pergi ke tanahnya suci wal mubarakah dan diberkati, kita sudah banyak jenis ke mana-mana negara kan. At least dalam jenis mana-mana negara itu sebagai preparation lah, bagaimana kita nak membawa diri kita ke tanah suci ya, ke hadapan pemilik Ka'bah yaitu Allah Rabbul Ka'bah, dengan persediaan-persediaan yang telah kita asaskan. Belajar merasakan benarnya Al-Quran kita buat dalam safari Qurani dengan sentuhan psikologi sains Quran. Belajar mengenal Allah, bagaimana merasakan hadirnya Allah dalam safari ma'rifat melalui juga sentuhan psikologi sains. Belajar nanti tentang bagaimana berpikir untuk mendapatkan dan mengejar mengutamakan akhirat. Ini dalam planning ya, mungkin saya akan plan dekat Bromo ya. Sebab banyak pilihan tempat di situ untuk berpikir tentang ciptaan Allah, bagi mengarahkan hati kita untuk al-isar, mengutamakan mengutamakan akhirat ke atas dunia, bukan menyeimbangkan, mengutamakan akhirat ke atas dunia, yaitu memilih akhirat, dan Allah akan bagi dunia sebagai laluan kita menuju akhirat, dan baru kita akan pergi untuk umrah. Ya, yang sudah ingin umrah pergilah umrah sudah dulu kan, kalau banyak kemampuan pergi umrah, tak ada masalah lah kan, boleh buat ke sana. Tapi kalau ingin bimbingan dari ustazah, mungkin kita plan waktunya, kita menabung dulu. Yang paling penting menabung dulu. Lepas kita menabung baru kita susunkan perencanaan itu. Kan best ya, belajar bersama-sama sahabat safari Qurani Ma'rifat, atau kita sudah ada satu mini circle ya, kumpulan Ma'rifat. Jadi itu juga sangat membantu dalam kelancaran perjalanan, karena berjalan kalau kita sudah sama-sama memiliki pikiran yang sama, hala tuju yang sama, mindset yang sama, itu sangat mudah dan happy bukan karena seronok semua disenangkan, tapi happy karena memiliki pola pikir, pola pandang yang sama. Maka saya selalu beritahu, hidup itu bukan tentang bagaimana mengubah takdir, tapi bagaimana mengubah pandangan kita terhadap takdir. Kalau sudah sama semua itu, memang best, kita akan dapat suhbatul akhyar, kawan-kawan terbaik. Kawan-kawan terbaik ini yang diceritakan oleh Allah dalam Quran, nanti akan berbincang-bincang, ya apa pasal ya kita sama-sama masuk surga ya, gitu kan.
kenangan indah yang kita bina dekat dunia itu menjadi cerita ketika kita di surga, dan cerita itu menjadi satu kenikmatan ketika kita duduk di surga. Perempuan banyak bersembang, lelaki banyak menikmati perempuan di sana, tapi kita tidak ada jealous. Jealous itu cuma dekat dunia. Semua diatur oleh Allah yang terbaik di sana. Begitu. Kayaknya perempuan kan kalau mau me time apa? Bang, nak me time. Dengan siapa? Dengan geng. Nah, tapi me time-nya terlarang karena GOSIP, gosip. Itu yang jadi me time terlarang. Nah, kalau me time-nya dekat surga tidak ada larangan gitu. Kata suami sama-sama pasangan di surga, bang, aku nak me time. Me time-nya tidak ada terlarang, kau buat apa dekat sini, semuanya halalan thayyiban gitu kan. Jadi perempuan itu bercerita, berkumpul, melepak. Jadi kita juga sekarang ada kan media untuk bukan melepak, kita berkumpul untuk melihat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, atyabu ma fid dunya, perkara yang paling indah, paling bersih, paling suci, yang paling best di dunia itu adalah ma'rifatullah. Kalau kita di dunia tak rasa nikmat dengan ma'rifatullah, itu kita kena doa kepada Allah. Kita seminggu tuh sekali tahu ma'rifatullah melalui buku itu pun tak rindu, itu bahaya juga itu. 1 minggu sekali je. Lepas itu wa'tiyabu ma fil akhirah an-nazar ila wajhillah, dan perkara yang terindah di surga adalah ketika kita menyaksikan wajah Allah. Menyaksikan wajah Allah itu yang saya rasakan dalam bentuk analogi perumpamaan ketika saya pergi ke View Nabalu. View Nabalu itu view dekat Kinabalu, tapi masih dekat bawah gunung lah, masih 1/3 lah. Bila mendongak begini, menunggu Allah menyingkat tabir awan itu, lalu dengan kegagahan Kinabalu itu, saya kata, ya Allah, perasaan berdebar, tangisan pecah tak boleh tahan. Allah kurniakan rasa itu. Lepas itu dibalut dengan sentuhan hadis Nabi kan, yang Allah berfirman, tapi Nabi yang menyebutkan dalam hadis qudsi kan. Kata Allah kepada penduduk surga nanti itu, bagaimana dengan pelayanan yang kusediakan semuanya? Adakah kalian redha? Bagaimana kami tak redha ya Allah dekat surga? Kata Allah, ada satu lagi yang buat engkau lebih dan untuk mencari redha. Ketika itulah Allah menyingkap tabir hijabnya dan wajahnya disaksikan oleh penduduk surga. Ketika itulah puncak kenikmatan dirasakan oleh penduduk surga. Tengok gunung saja sudah nikmat, itu baru bentuk ciptaan Tuhan yang menunjukkan kebesarannya. Ini tengok zatnya, macam mana kita tak nikmat, tapi nikmatnya dalam bentuk pengagungan. Saya kata, bagaimana rasa menyungkurnya kita itu. Baru tengok gunung saja sudah tak tahu dah, kaki dah macam rasa. Kalau saya kata, orang Malaysia ni kalau belum pergi kat situ, memang belum sah pergi keluar negara lah, saya gitu. Saya itu negeri kita, itu kawasan kita, itu tempat kita, ya, itu Allah perlihatkan kat kita, alam kita, ya, cuaca iklim kita. Bila dapat tu, oh ya Allah, rasa saya membawa pulang itu dengan hati yang fresh, itu yang bila sampai malam pukul 10 malam tu dah kemas semuanya, malam-malam baju semua disusun dekat apa namanya mesin basuh itu. Pagi tu saya masuk kelas tu, kenapa? Rasa yang Allah bagi tu, jasad tu tak adalah jet lag, walaupun 3 jam tak adalah jet lag tak ada. Rasa yang Allah bagi bila saya balik pulang itu, saya kata, ya Allah, 20 tahun saya baru menginjakkan kaki saya ke sana. Lepas tu engkau perlihatkan kebesaranmu. Itu satu nikmat yang boleh saya bawa ketika saya solat. Itu saya kata, ya Allah, beruntung. Padahal kawan saya yang dekat sana, yang dekat Kinabalu itu, dia kata, saya dekat sini hujan terus nih. Yalah kan Januari. Saya kata, hujan tu memang perlu karena itu objek kita punya perjalanan. Tapi kalau kita sama-sama doa, dapat hujan dan dapat terang. Jadi hari pertama itu dekat laut itu memang hujannya hujan rinai-rinai. Memang saya sukalah. Bila sudah pergi ke atas tu memang
udah tak ada apa-apa, tak ada hujan. Masuk ke sungai, sungainya itu kan dari Nabalu kan, airnya kan hijau, karena panas dan cerah gitu kan. Oh, main memang best, rasa memang best. Memang kalau ikut kita punya perjalanan dalam tujuan, ya, ada tujuan yang jelas tuh. Kalau Allah tunjukkan benda itu, memang itulah yang terbaik kita. Kalau Allah tak tunjukkan, memang kita perbaiki semula lah apa yang kita kurang dalam bersafar itu. Jadi Allah bagi semuanya macam menepati matlamat dan objektif. So yang sudah sakit-sakit ikut, sakit tuh ikut. Kebanyakan adalah cancer survival, kebanyakan yang ikut tuh. So mereka kata alhamdulillah Ustazah, kami dapat apa yang kami nak. So kita nak survive bukan dengan obat lagi, obat memang still lah, tapi dengan hati. So mereka dapat, dan kebanyakan mereka orang-orang Singapura, orang Singapura yang banyak ikut, ya, yang sudah umurnya dekat-dekat 70, 65, 66, 67, tapi semangat. So saya buka safari Ma'rifat pun daftar lagi dia sebab nak follow up Quran dengan Allah gitu, merasa Quran, merasa Allah. Saya juga buat satu kelas online ya, supaya dirasakan semuanya, kelas Ma'rifat, yaitu ma'rifatku dengan tajuk apa makna Allah dalam hidupku. So saya lebih banyak nanti melihat sisi-sisi rahman rahimnya Allah dalam keterlukaan kita, dalam kedukaan kita, dalam kepiluan kita, dalam kepenatan kita, dalam kesusahan kita, dalam ancaman bahaya yang menimpa kita. Kita lebih lihat kepada sisi itu, karena kalau sisi itu kita lost, kita tidak akan dapat kenikmatan yang Allah bagi dalam bentuk nyata. Kita nak melihat kebaikan di celah-celah keburukan, tapi atas asas Ma'rifat Rahman Ar-Rahim. So kita lebih banyaklah melihat kepada aspek kehidupan, bagaimana Allah sebetulnya menyusun perbuatannya untuk kebaikan kita, namun sengaja Allah tidak memperlihatkan rancangan terbaiknya itu kepada kita, karena kalau disingkap je rahasia itu, maksudnya diperlihatkan ke kita, memang kita lebih penat untuk bersyukur, maka dibuat tidak nampak supaya kita sabar dan menunggu hikmahnya. So banyaklah benda-benda yang kita akan hurai dalam Ma'rifati, seminar menyambut Ramadan, bagaimana kita nak mengenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kehidupan kita melalui teks Al-Quran untuk kita bawa ketika kita sholat. Sebab spirit sholat kita, ibadat kita adalah kita mencintai Allah, kita melibatkan Allah ketika kita ada masalah. Dan Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah, mintalah kamu tolong kepada Allah dalam masalah hidupmu melalui sholat. Maka sholat itu kena ada rasa cinta kepada Allah, dan rasa cinta kepada Allah tidak memerlukan kita berdamai dengan takdir, tetapi redha dengan takdir kita. Nah itu yang kita buat kelas Ma'rifati. Baru yang kedua kelas Solati, kena gabungan, and then kita buat renungan ketenangan 20 hari pertama Ramadan. Oke, 20 hari pertama Ramadan kita buat mencari ketenangan. Kita coba nak merefleksi kehidupan kita yang membuat kita banyak gelisah, yang membuat kita banyak berduka, yang membuat kita banyak menderita lah. Kemudian kita sentuh dengan Al-Quran. Oh ternyata ini yang kita tinggalkan dalam Quran. Patutlah aku punya kehidupan itu tidak pernah dalam keadaan tenang. Rupanya ada benda-benda yang aku langgar dalam Al-Quran. Melalui kehidupan itulah Allah tunjukkan kat kita bahwa kita banyak melanggar petunjuk Al-Quran, sehingga kita tidak tenang, dan akhirnya kita berusaha untuk mencari ketenangan, karena ketenangan tidak mampu untuk dibeli dengan mata uang, ketenangan tidak mampu dibeli dengan rumah besar, ketenangan tidak mampu dibeli dengan kendaraan mewah, tetapi ketenangan itu hanya dibeli dengan apa? Dengan kembali kepada petunjuk Al-Quran. Itu namanya ketenangan. Benda yang lain itu mengikuti. Ingat ya, bila kita sudah mencari ketenangan dari dalam dulu, benda zahir itu follow. Macam kalau kita mencari akhirat dulu, dunia itu follow.
Jadi tidak mungkin kita meminta air tanpa ada cawan gitu kan. Air itu akhirat, cawan itu dunia. Jadi bagi aku air, mesti cawannya ada. Jadi kalau kita mengejar akhirat, mustahil Tuhan tak bagi dunia ke kita. Jadi kalau kita mengejar ibadah, mustahil Tuhan tak bagi kesehatan tubuh badan kita. Jadi semuanya itu ada hubungan sebab akibat. Disebabkan karena kita mengejar akhirat, akibatnya dunia diberikan oleh Tuhan. Disebabkan karena kita mengejar ibadah kepada Allah, maka disediakan kesehatan tubuh badan gitu. Jadi itu adalah hubungan sebab akibat. Maka cari sebabnya, akibat akan follow. Maka dunia tak ubah seperti bayangan. Jika kamu meninggalkannya, maka dia akan follow kepada kamu. Nah, itu ungkapan orang-orang dulu yang saya nukil semula dalam mana-mana kelas saya. Saya sangat suka dengan orang-orang dulu, karena orang-orang salaf itu dalam ilmunya, amalnya dipenuhi dengan nilai keikhlasan dan juga kejujuran, itu yang boleh sentuh cepat jiwa kita. Oke, soalan Ustazah sudah dijawab ya tadi ya, tentang doa bila paling rasa feel, kenapa kita berdoa, berapa kali kerap kita terluka, kecewa, menderita, kita sudah rasa itu semua, dan jawab semua itu. So sekarang kita masuk pada perbincangan dekat kitab kita. Oke. Terima kasih atas ilmu Ibu dan sahabat-sahabat sepanjang safari Qur'ani. Berarti ini ikut safari Qur'ani saya nih, Mus Ahmad nih. Oke, baik. Di sini tak disebutkan tentang makna al-mujib. Betul tak? Oke, al-mujib dari kata ajaba yujibu ijabatan, mujibun. Mujib adalah orang yang menjawab. Pernah dengar kata jawaban? Nah, jawaban, al-jawab menjadi jawab, ketambahan imbuhan an kan? Jawaban itu adalah bahasa dari Al-Quran ya. Jawablah, maksudnya respon balik apa yang saya kata, itu namanya menjawab ya. Menjawab menggunakan imbuhan me, jawaban akhiran an, menjawab dengan jawaban. Siapa yang menjawab? Kalau saya menjawab, maknanya saya al-mujib. Jika saya yang berdoa, jika saya yang memanggil, jika saya yang meluah, jika saya yang berkata-kata, lalu Allah menjawab semua luahan kata-kata permintaan saya, maka Allah disebut al-mujib. Sudah faham? Jadi ada connection antara situasi yang dialami oleh seorang hamba dengan Tuhan yang menyandang sifat al-mujib. Jadi kalau Allah itu al-mujib sejak azali, lalu Allah tidak menciptakan sesuatu yang boleh membuat kita jadi berkata-kata, membuat kita jadi merayu, merintih, meluah, meminta, maka sia-sialah sifat al-mujib itu. Maka tidak ada gunanya al-mujib itu, sedangkan mujib sudah ada sejak azali. Maknanya konsekuensi atas al-mujib itu adalah menderitanya kita, terlukanya kita, kecewanya kita. Kecewa karena dikhianati oleh sahabat, terluka karena tidak diperhatikan nilai-nilai perbuatan kita oleh pasangan kita, sedih karena setiap perbuatan baik tidak pernah dihargai. Itu kan sesuatu yang kita rasakan di dunia ini, karena ini sebagai konsekuensi atas al-mujib yang sudah ada sejak azali. Oke? Jadi kita tak boleh menafikan, aku nak berlepas dari semua. Kita nak berlepas satu penderitaan, Allah akan bagi lagi. Dan hidup kita itu, kata Hamka, rangkaian daripada penderitaan. Cuma kita yang dibuat oleh Allah, adanya sesuatu yang boleh membuat kita menderita, kita diperintah oleh Allah bagaimana kamu melihat sesuatu itu menjadi satu anugerah. Jadi hidup akhirnya bahagia, karena hidup itu berpaksi kepada bagaimana kita melihat
dengan pola pikir yang positif, bijak, mengenai segala sesuatu yang kita tidak menginginkannya tapi terjadi dalam hidup kita. Kita lebih banyak menghadapi sesuatu yang kita tak menginginkannya berbanding apa yang kita inginkan. Mengapa? Kalau keperluan Allah dah bagi kita, tapi keinginan kita kadang mengatasi keperluan kita. Bahkan keinginan kita itu lebih mendominasi, itu yang kadang membuat kita semakin menderita. Keinginan itu lonjakannya sangat cepat mendahului keperluan kita. Tapi untuk kategori keperluan Allah dah siapkan semuanya. Tapi keinginan itulah yang wujud dalam kehidupan kita, bahkan wujud pada diri orang lain yang kewujudannya itu boleh mengganggu kita. Kau ini nak banyak sangat keinginan, itu juga boleh membuat menderita seorang ibu nak melayan keinginan anak dia. Maka ibu berpikir, bagaimana caranya aku nak matikan keinginannya itu agar dia berpikir tentang keperluan saja. Ya, jadi orang lain yang tak faham tentang keperluan dan keinginan boleh membuat bahaya kepada kita yang sudah faham akan keperluan hidup, bukan keinginan. Nah, Allah uji begitu. Terus datang, hilang anak, tumbuh lagi 1000 orang di sekitar kita yang punya 1.000.000 keinginan yang juga mengganggu ketenangan kita. Ya, jadi bagaimana kita boleh mengubah pola pandang kita terhadap fakta yang telah Allah hadirkan, baru kita rasa tenang di situ. Oke. Jadi itu makna al-mujib, menjawab semua permasalahan, persoalan yang diadukan oleh hamba-hambanya kepadanya. Oke. Saya bila masuk bab Al-Mujib ini, saya kata, Alhamdulillah ya Allah, Engkau menunjukkan kepada aku nama Al-Mujib ini. Sebab kalau tak ada Al-Mujib, payah hidup saya. Oke. Ini yang ada yang bertanya, Ustazah, bagi saya nasihat. Ramai orang dalam hidup ini nasib berkait dengan Al-Mujib ya. Ramai orang dalam hidup ini ingin mendekat kepada Allah ketika mereka beriman. Jalan menuju Allah itu berbagai, tapi ramai orang mengambil jalan untuk mendekat kepada Allah melalui aspek spiritual yang diritualkan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, umroh. Ya, aspek ritual yang diulang-ulang ini adalah selepas haji ya, umroh. Umroh ini kalau saya lihat sekarang bukan lagi satu perbincangan orang kaya yang boleh pergi. Sekarang dekat kampung, namanya umroh itu sudah menjadi jajan juga. Saya tanya dari mana mereka boleh pergi? Karena orang kampung tanahnya banyak. Tanah itu kan harganya besar. Satu negara dikatakan negara karena ada tanahnya, gitu kan. Kalau tanah sudah dijual, sudah tidak ada negara itu. Anak-anak muda sekarang suka main jual tanah ya, padahal dia menjual aset masa depan dia sebetulnya. Kita sebagai warga negara, tanda warga negara itu ya tanah, bukan rumah. Kalau tanah sudah dibeli semua oleh orang luar, macam dekat Lombok itu sudah dibeli orang luar, ya tinggal sebutan negara Indonesia, tapi pemiliknya sudah bukan orang Indonesia. Malaysia juga begitu, kena hati-hati tanah ini. Tak mampu mengusahakan, senang jual karena bukan karena keperluan, karena keinginan nak beli rumah mewah, nak tunjuk. Pujian menjadi tujuan dalam hidup, popularity menjadi satu cita-cita yang semu. Itu semua sekarang menjadi punca masalah. Oke, jual tanah itu umrah. Jadi kalau saya pergi balik dari kampung ke sini itu, orang umrah itu berjejal-jejal. Dari mana? Dari kampung-kampung juga itu sebetulnya. Nah, kalau orang bandar itu memang dari dulu berjalan lah, karena banyak duit ya orang bandar. Tapi ya kurang tanah tapi banyak duit bekerja. Banyak orang nak mendekat kepada Allah melalui jalur itu.
tetapi jarang berpikir untuk mendekat kepada Allah melalui jalur sosial. Dan jalur sosial ini ada kaitannya dengan Allah Al-Mujib nanti. Saya beri contoh. Ada seorang murid, dia bertanya kepada gurunya, "Wahai guru, berikan aku nasihat." Gurunya mengatakan, "Wahai muridku, berhati-hatilah engkau dengan perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang mengadukanmu kepada Allah." Berhati-hatilah dengan perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang mengadukanmu kepada Allah. Ketika kamu diadukan oleh seseorang karena perbuatanmu yang tidak hati-hati itu, maka disitulah jarak kamu dengan Tuhan tersekat, walaupun kamu umroh 1000 kali dalam hidup kamu. Ya, kan matlamat kita haji kan hajan mabrur, balik pulang menjadi orang yang baik, yang banyak banyak menabur relasi sosial dengan ketakutan dalam hati aku kalau buat ini menyakiti ke tidak. Ada satu jenis ketakutan, tetapi ia boleh membebaskan kita dari kegelisahan, yaitu takut nak menyakiti orang. Itu membebaskan kita daripada kegelisahan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak takut menyakiti orang, kita buat itu melulu kepada orang, lalu orang itu tersakiti, bahkan terluka jiwanya, lalu di setiap malam dia mengadukan kita yang melukainya itu kepada Tuhan, maka setiap malam kita ini mendapat bebanan terus. Itu yang membuat kita, kenapa bangun tidur kita itu gelisah? Karena setiap malam orang yang kita sakiti itu mengadukan kepada Tuhan. Jadi kita diliputi oleh banyak bebanan. Kita belajar ma'rifat itu belajar untuk menabur ihsan, menabur albir wa taqwa. Jadi kena ada keseimbangan antara ibadah ritual yang diwajibkan dengan pemaknaan yang telus dengan ibadah sosial yang difleksibelkan untuk kita jalankan mengikut kondisi kita. Begitu. Jadi tadi seorang syekh itu berpesan seperti itu kepada muridnya. Berhati-hatilah kamu dengan perbuatan yang dengan perbuatan itu boleh menyebabkan seseorang mengadukan perbuatanmu itu kepada Tuhan. So kadang saya pikir berapa banyak orang mengadukan perbuatan saya kepada Tuhan sehingga saya gelisah. So ini saya ambil sampel kelas mencari ketenangan yang saya adakan. So kadang-kadang orang melihat sudah ketenangan itu kita happy di luar, kita mendapatkan segala apa yang kita inginkan, kita boleh punya teman yang faham kita, itu dianggap sebagai ketenangan kita. Tapi banyak sebetulnya benda-benda yang bila kita merenung, kita ini banyak sangat menzalimi diri kita. Ya tentu karena kebodohan kita. Of course lah, kita tak kenal Tuhan kita, itu jadi satu motif besar kenapa hidup kita itu gelisah gitu. Karena kalau kita belajar ma'rifat, sebetulnya bukan sekedar kita tahu Tuhan, tapi kita nak merasakan nilai baiknya Tuhan kepada kita, sehingga kita termotivasi untuk baik karena Tuhan kita sudah baik. Seperti Tuhan kita kata, wa ahsin, dan baiklah kamu kama ahsanallahu ilaik. Disebabkan karena Allah sudah baik kepada kamu, maka kamu kena baik. Itu baru jadi walinya Allah. Begitu. Jadi takutlah kamu dengan perbuatan yang boleh menyebabkan seseorang mengadukanmu kepada Tuhan. Lalu kita akan hidup dalam tekanan, bebanan, doa-doa yang dilangitkan oleh orang-orang yang terzalim dari perbuatan kita. Itu akan menimpa kita bebanannya. Kita ini banyak berpura-pura terluka, padahal kita yang menciptakan luka pertama pada orang lain.
Jadi berhati-hati menata diri supaya tidak menimbulkan sakit hati dan sakit jiwa kepada orang lain, itu adalah dikatakan sebagai ibadah sosial yang paling tinggi. Nah itu, makanya kalau kita sudah jaga relasi kita dengan baik, insya Allah pergi umrohnya tenang tuh. Dengan suami dah baik, dengan anak-anak baik, kerabat baik, saudara-saudara baik, kawan-kawan baik, kita berangkat tidak membawa beban. Justru mereka mendoakan kita, jadi kita ibadah tenang. Makanya orang ibadah itu mau berangkat haji umroh kan, kumpul dulu minta maaf. Itu kan sebetulnya refleksi, aku nak berangkat tapi aku tak nak membawa beban. Bagaimana aku dekat Mekah tetapi doa-doa yang orang kuzalimi itu didatangkan Allah dekat sana, habis ya kita. Itu yang akhirnya kita dapat benda-benda perlakuan yang tidak baik di sana. Itu karena kita masih meninggalkan luka pada orang lain ketika kita pergi umrah. Jadi nasihatnya Bunda, pergi minta maaf semuanya. Kita tak tahu kan, kadang-kadang kita tak bermaksud pun, tapi ada keterlukaan. Itu namanya syibhul amat. Karena kita berkata walaupun tak berniat, tapi terluka juga, itu separuh kesengajaan sudah. Maka kita kena minta maaf ya. Oke, itu sajalah pesan saya pada Bunda. Untuk yang lain-lain itu sudah banyak bekalan ma'rifat, insyaallah sudah boleh recall sendiri benda itu kan. Tapi ini kan benda yang sifatnya adalah perlu renungan dalam. So nasihat guru itu saya sampaikan balik kepada Bunda dan yang lain-lain yang nak pergi umroh lah. Oke, baik. Jadi ketika kita ketika berlaku jarak antara kita dengan Tuhan, karena kita tidak menjaga relasi dengan baik, kita tidak menghidupkan hati kita untuk merasa, akhirnya orang lain itu berdoa kepada Allah dan doanya dimakbulkan oleh Allah karena Allah Al-Mujib ya. Dan akhirnya benda itu mengena kepada kita, mengena bukan untuk menghukum kita tapi untuk menyadarkan kita. Jadi bagus sebetulnya rangkaian perbuatan yang Allah aturkan untuk kita, untuk orang lain, dan dengan nama-namanya itu memang sangat bagus. Oke. Atau sebaliknya, Ustazah, saya sudah menjaga hati orang-orang yang terdekatlah dengan saya, tapi mereka still tak dirasa, bahkan banyak membuat saya terkilan. Anda akan gembira, Anda akan bahagia jika Anda punya Tuhan namanya Al-Mujib. Oke, Al-Mujib ini sebetulnya kan maknanya begitu saja ya, mengijabah, menjawab apa yang manusia itu keluhkan. Kadang-kadang ada luka itu sangat dalam, memang ia tak berdarah pun, kecewanya sangat dalam, memang tak terlihat dalam wajah kita pun, karena kita ini pandai memanipulasi. Pretending itu nomor satu keberpura-puraan itu nomor satu. Bayangkan masalah kita ciptakan bila kita pergi jalan, kita selfie seolah nothing kita tinggalkan dekat kampung kita itu. Maksudnya kita macam elok je, gembira je, tapi dalam 1, 2, 3 saat je lah untuk ambil selfie itu. Jadi keberpura-puraan ini luar biasa, tapi sebetulnya huru hara dalam diri kita. Kadang orang melukai kita, menyakiti kita, mengkhianati kita, timbul rasa kecewa dalam diri kita. Bahkan bukan orang jauh, orang yang kita sayang, orang yang paling dekat dengan kita, yang hidup kita itu banyak memberi manfaat. Ibaratnya kita banyak memeras madu untuk dia lah, beri manfaat, tapi dia still menyakiti kita. Sakit yang ditimbulkan oleh orang terdekat itu lebih dalam daripada orang jauh. Jadi lukanya itu dalam tapi tak berdarah. Itu luka kecewa, sedih. Ya macam kalau kita tengok Yakub dan anak-anaknya kan, itu dalam lukanya itu, makanya nangisnya pun dalam. Ketika kita terluka, sebetulnya kita tak boleh berkata-kata. Kata-kata itu tak mampu mewakili rasa yang paling dalam. Akhirnya kata-kata itu cukup diwakilkan dengan air mata.
Seseorang yang mengadukan perbuatan orang lain kepada Tuhan hanya melalui air mata, itu dapat dibaca Tuhan dan dimakbulkan Tuhan, karena kita tak mampu lagi untuk menyatakan dengan kata-kata. Kalau kita berdoa masih mampu dengan kata-kata, itu lukanya tidak dalam. Tapi kalau kita hanya melibatkan Allah dalam sisi kesakitan kita melalui air mata, dan ternyata Allah itu Al-Latif yang halus pengetahuannya, tahu kehalusan itu, bahwa kita tidak berkata-kata tapi air mata menitis itu udah diketahui Tuhan, karena Tuhan itu Al-Latif, karena Tuhan itu Al-Khabir. Akhirnya dengan latifnya Tuhan, khabirnya Tuhan, Tuhan mujib. Kadang-kadang benda ini tak boleh tertahan, tahu, air mata itu. Tapi kita berusaha semaksimum mungkin untuk orang-orang yang kita cinta ini jangan sampai air mata ini air mata pengaduan, habislah mereka. Ya. Jadi ketika kita dalam keadaan tersakiti, terzalimi, doa orang tersakiti, terzalimi itu makbul. Jadi lebih baik kita berdoa yang sifatnya doa itu adalah boleh mengubah orang lain yang menyakiti kita. Makanya Al-Ghazali mengatakan begini, jika kamu lihat perangai anakmu itu sebegitu menyakitkanmu, maka ketika mereka berbuat buruk dan kamu terzalimi, sebaiknya kamu jangan berdoa yang buruk, kamu berdoa yang baik, maka jadilah anak itu baik. Maka anak dikatakan sebagai tabung doa ibu bapa, bukan tabung sumpahan ibu bapa. Yang terjadi hari ini adalah anak-anak menjadi tabung sumpahan ibu bapa, lalu belajar parenting. Nah, jadi anak itu anak yang terbaik, mana mungkin? 50% anak itu hasilan dari doa kita, dan 50% anak itu hasilan daripada role model kita, yaitu kedua hasanah. Contoh, guru dekat sekolah itu hanya mencoba untuk memberi batas saja supaya still dalam kelurusan, memberi batas saja guru itu. Karena rebung kalau diluruskan akan jadi buluh yang lurus, iya kan? Maka itu tugas siapa rebung itu? Tugas ibu bapa. Nah, buluhnya nanti itulah ada kacukan antara guru, kemudian teman-teman, kemudian ibu bapa. Jadi saya kata, ya Allah, ketika Allah Al-Mujib dan Allah itu dalam mengijabah keluhan hamba, doa hamba, itu tidak perlukan sangat-sangat dengan kata-kata, karena orang dalam keadaan terluka itu tak boleh berbicara, maka air mata boleh mewakili rintihan kita. Dan kebanyakan yang seperti ini adalah wanita. Maka nama Al-Mujib tentu sangat dengan wanita. Kadang-kadang kan saya cakap dengan seorang wanita itu, saya tak tahu apa problem dia, apa masalah dia. Lalu bercakap, itu udah menitis air matanya. Ada apa? Saya kan tidak tahu. Maksudnya bersamaan dengan air mata keluar itu, dia berusaha tetap berkata-kata kepada kita, tapi saya tidak tahu air mata itu air mata apa maknanya. Saya tidak tahu. Dulu saya punya seorang guru perempuan, saya suka guru perempuan itu, masa sekolah rendah dari satu. Saya sempat 1 tahun belajar sama beliau. Kalau lagi simbang-simbang di luar sekolah, karena makcik saya kan kawan kepada dia kan, kalau bincang bab keluarga itu air matanya menitis, tapi saya masih kecil, saya cuma tengok indah gitu saja. Perempuan kalau bercakap terus air matanya menitis, bagi saya itu indah gitu, itu keindahan itu kan, seperti gunung Kinabalu gitu ya. Mengeluarkan air matanya, yaitu air celah-celah rekahan batu itu mengalirkan tuh, saya kata indah. Satu perempuan tuh bagi saya juga indah gitu kalau dia ada air mata yang menitis gitu.
Saya pun tidak tahu, tetapi pada akhirnya saya tahulah. Ketika saya besar baru saya tahu. Sekian lama dia sebetulnya menderita dalam keluarga. Tapi saya tak tahu masa kecil lah. Tapi ketika sudah saya besar, saya baru tahu itu. Jadi apa yang saya pikir adalah, ya Allah, ada tak orang itu menangis kecewa karena perbuatan saya, lalu dia mengadukan melalui air matanya itu kepada Tuhan, dan itu sampai kepada saya. Itu yang saya takut. Apalagi kalau mak kita kan, itu kalau udah dapat call dari mak kita, itu orang paling kita jaga. Mak dengan ayah itu paling kita jaga, paling kita jaga. Air matanya itu confirm jadi gitu, itu kita jaga. Jadi bagaimana berusaha untuk memberikan sesuatu yang dia inginkan selagi kita ada sesuatu itu, dan selagi ibu bapak kita masih ada, itu jadi harapan kita untuk menyenangkannya. Dan ketika kita senangkan, dia juga menangis, tapi tangisan-tangisan doa juga, doa supaya anaknya disehatkan karena sudah menyenangkannya, luaskan rizkinya karena sudah memenuhi keperluan ibu bapaknya. Jadi ada seorang ibu, kadang-kadang kalau kita berikan sesuatu yang dia perlukan, dia tidak mampu membalas dengan kata-kata, tapi dengan air mata. Tapi air mata itu doa dia, doa kebaikan untuk anak dia. Tapi ada juga anak ini tak mampu mengerti tentang bahasa air mata ibunya, dia tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh ibunya, oleh ayahnya, walaupun dia mampu untuk memberikannya, dan ibunya terkilan begitu, dan akhirnya menitiskan air mata. Itu juga satu rintihan. Makanya kalau kita tengok rintihannya Nabi Yakub itu kan melalui air matanya. Jadi air mata itu luar biasa dalam kehidupan. Maka jangan main-mainkan air mata, khususnya adalah ibu bapak kita, karena mereka telah membesarkan kita, salah satunya adalah dengan air mata, ya kan, air mata. So hati-hati dengan Al-Mujib ini. Saya tidak pikir tentang bagaimana saya nak berdoa kepada Allah Al-Mujib begitu. Ketika saya baca ini, saya tidak melihat kepada keperluan saya. Oke, saya merasa tersakiti, alhamdulillah Allah Al-Mujib, jadi saya senanglah mengadukan dengan air mata saya. Saya tidak, saya lebih melihat kepada air mata orang lain yang diadukan pada Tuhan, dan itu adalah tentang perilaku kita. Itu yang saya takut bila baca Al-Mujib di sini. Tapi takutnya kita adalah takut untuk membebaskan dari tumpukan-tumpukan, himpitan-himpitan luka mereka yang dibawa ke langit. Itu yang saya lihat Al-Mujib di situ. Ya, kalau kita berdoa ini time apa semuanya kita doa-doa lah, kan tak ada masalah Al-Mujib. Tapi bagaimana nak menghalang orang lain tak doa buruk, maksudnya tak doa dalam keterlukaan untuk kita, itu yang kita pikirkan. So dulu mungkin kita belajar ma'rifatullah Al-Mujib ya untuk diri kita. Oke, Al-Mujib, kalau Allah Al-Mujib itu kamu belajarlah untuk menata doa kamu, beradab dalam berdoa, doanya begini ya. Kita lupa doa orang lain untuk kita, yang doa itu adalah doa yang buruk. Oke, dah tahu ya Al-Mujib ya. Jadi ketika kita mengetahui sifat Allah Al-Mujib, maka akan ada harapan agar Allah memakbulkan doamu, karena dia mengetahui betapa engkau memerlukan pemakbulannya, dan engkau pun bersandar kepadanya. Oke, Ustazah tengah coba rilis lagi buku yang ketiga. Saya buku 1-2 untuk tahun ini sudah saya bawa ke Akademi Jawi ya, penerbitan. Hari itu saya tak sempat datang Datuk Seri buat talk kat sana kan, hari Sabtu. Dua Prof Zaini namanya, tapi Zaininya lain ya, Zaini Usman, Zaini Ujang gitu. Saya tak sempat pergi sana untuk tengok apa namanya wacana ilmu itu. Cuma saya nak bagi tahu, saya tengah siapkan untuk buku yang ketiga itu hanya kepada mak aku bersandar. Hidup itu ternyata mencari sandaran, karena kita tidak akan lepas daripada bebanan. Penderitaan akan menimpa kita, kesedihan akan menimpa kita, keterlukaan akan menimpa kita. Jadi kita penat dengan mengurus keadaan diri kita sendiri.
Ketika kita penat, kita berusaha untuk mencari sandaran. Saya ingat perkataan salah seorang arif. Kan senang ya kalau penat terus begini. Makanya ayah-ayah kalau udah penat dari office tuh kan, dia kan masuk bilik. Masuk ruang tamu. Ruang tamu udah disediakan oleh istri kan, udah bersih dengan sofanya. Biasanya kan dia duduk sambil menghempaskan nafas dia. Maksudnya dalam kerjaan kita dekat dunia saja kita perlu sofa untuk bersandar. Kita perlu itika itu bersandar. Maka nanti fenomena di akhirat itu, di surga itu ada muttaqiina fiha alal araik. Ada arika itu adalah pelaminan. Maksudnya tempat untuk seseorang itu boleh bersandar. Macam ini ada sandarannya kan. Jadi kalau ada sandaran itu beban kita akan kurang. Tapi kalau tak bersandar, kita penat dengan membawa bebanan. Tapi kalau bersandar itu tanda melepaskan satu bebanan, gitu kan. Dan itu biasanya kita lalui ketika kita sudah penat dalam kerja di dunia. Kita sebagai hamba Allah juga punya misi. Kita sebagai dutanya Allah dekat dunia ini punya pekerjaan gitu kan, namanya ibadah ritual ataupun sosial. Dua-dua banyak mengambil tenaga kita, luaran ataupun dalaman. Dan kita seumur hidup kita bekerja untuk Tuhan itu. Nanti akan disediakan tempat untuk berehat. Maka kematian itu disebut dengan dua keadaan. Al-mustarihun, yaitu orang-orang berehat dari kepenatan dunia, ataupun al-mustarahuna minhu, atau orang lain tuh rehat dari kejahatan dia. Alhamdulillah dia udah mati. Tenang sudah hidupku. Saya baca satu kolom pernikahan itu, kan banyak pengalaman itu. Ada tipe perempuan nih, dia paling suka kalau suaminya tak ada. Dia boleh tenang mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga dia. Tapi kalau ada suami dia itu, dia kena betul-betul jaga sikap, jaga perkataan, membuat sesuatu macam takut gitu. Kalau suami meninggal begini, memang istri rehat lah. Maka value laki juga ditentukan oleh seorang istri, kan? Jadi tadi lihat penat dekat dunia. Maknanya hidup itu karena dibebani terus oleh Allah melalui ibadah sosial dan ibadah ritual, melalui ujian hidup, melalui takdir yang menimpa kita. Maka kita perlu bersandar. Itu satu rahasia mengapa dalam kehidupan kita, contoh sesama saudara ada pengkhianatan, atau sesama sahabat terbaik ada pengkhianatan. Ketika kita dikhianati oleh orang-orang yang kita cintai, sebetulnya pengkhianatan itu bukan mengajarkan kita untuk membenci orang tersebut, tapi mengajarkan kita untuk mencari sandaran lain. Kalau kita kan selalu, siapa yang tak benci kalau dikhianati? Quran tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang yang menjahati kita. Karena setiap orang yang jahat pada kita akan menciptakan luka, menciptakan kecewa, menciptakan duka, menciptakan sedih, marah. Itu maknanya apa? Kita diajar oleh Allah, carilah sandaran lain yang tidak seperti itu. Dan yang tak seperti itu cuma Allah. Buat sikit perbuatan dilipat gandakan. Kita buat banyak ke orang, tak dihargai, sakit ya. Aku ni dah seumur hidupku dah aku buat terbaik dekat rumah ni, tapi tidak ada pun yang menghargai perbuatanku. Karena dia manusia yang kita tuju. Kalau Tuhan, sikit dilipat gandakan, banyak lagi berlipat ganda. Kan? Betul tak? Kita menangis mengisyaratkan kita terluka, dia tak faham pula. Tapi kita baru nak terseduh-seduh, baru nak keluar, dah macam mendung begitu, Tuhan sudah tahu. Bahkan berapa titik sampai keluar dah tahu. Tahu maknanya, tahu tujuan turunnya air mata itu Tuhan tahu. Jadi ketika kita dikhianati oleh sahabat kita, orang-orang terdekat kita, hal itu bukan mengajarkan kita untuk membenci mereka. Kebencian bukan sebagai satu tujuan daripada pengkhianatan itu, tetapi tujuannya adalah untuk mencari sandaran yang terkuat, terbaik, dan tak pernah berubah. Tuhan
Sifat menyayangi kita tak pernah berubah, manusia berubah. Tuhan menyayangi kita bersifat tetap. Makanya ketika kita dalam keadaan terpuruk, yang kita libatkan siapa? Cuma Tuhan kita. Mengapa? Karena kita sadar yang mencintai kita cuma Allah. Namun ketika kita gembira, tak ada kita share pada Allah. Kita share pada orang yang kita cintai, yang belum tentu dia mencintai kita. Mencintai itu tandanya menerima kita apa adanya, dan menerima kita ketika kita menunjukkan kerapuhan jiwa kita. Ketika kita rapuh jiwa kita, kita perlu sandaran, dan Tuhan hadir sebagai sandaran hidup kita. Maka bersandarlah. Maka ada buku nanti, hanya kepadamu aku bersandar. Di sini buku ini masih berinteraksi dengan kita, bahwa ketika kita tahu Allah itu Al-Mujib, maka kita berharap agar Allah memakbulkan doa kita. Doa kita boleh melalui kata-kata, doa kita juga boleh melalui air mata ketika mana kata-kata tidak mampu untuk mewakilkan apa yang ada dalam hati kita. Boleh. Tapi Ustazah, kenapa kita perlu melafazkan doa itu? Sebetulnya Allah nak bagi nikmat. Allah itu tahu apa yang kita nak. Iya Ustazah, kalau Allah itu tahu apa yang kita nak, kenapa kita perlu melafazkan? Bahkan membahasakan dengan air mata kita ataupun dengan lisan kita. Kenapa tak cukup di dalam saja? Karena Allah nak bagi nikmat dalam mengadu. Nikmat dalam mengadu itu adalah dengan kata-kata. Kadang-kadang saya kalau sudah penat dalam kehidupan, kalau istilah Imam Syafi'i, wadaqat madhahibi, jalan sudah berlika-liku dan mengalami kebuntuan gitu kan, maka kita hanya mengadu kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku lemah dan aku nak sandarkan kelemahanku ini di atas kekuatanmu ya Allah. Bila sudah begitu tuh rasa macam melepas beban. Setiap apa yang kita jangkakan akan mengalami satu tekanan dalam hidup kita itu, awal-awal kita sudah set dulu. Ya Allah, dalam hal ini aku tak berkuasa untuk mengubah ketetapanmu nanti yang akan berlaku. Maka aku sandarkan kelemahanku ini kepadamu. Allah mudahkan urusan. Jadi bersandar itu bukan time ketika kita sudah di hujung batas usaha. Tetapi di awal kita nak mengusahakan, karena kita ada prediksi sesuatu itu. Ada prediksi. Prediksi itu macam satu estimasi lah, nanti akan terjadi begini begitu. So dari awal kita sudah tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah. Makanya kalau kita keluar rumah, kan belum lagi naik kereta itu, baru tutup pintu, doanya apa? Bismillah tawakkaltu ala Allah. Kita bersandar pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya, tak ada upaya kecuali dengan Allah. Kenapa? Kita sudah ada estimasi jangkaan. Hidup kita terdedah oleh bahaya. Kita tak tahu. Kita baik bagaimanapun nak drive kereta, kalau ada driver yang mabuk, boleh je kena kat kita. Bukan kita bersalah. Nah, disitulah kita sudah ada estimasi jangkaan-jangkaan. Tempat roundabout ini macam mana kan? Itu akhirnya kita bertawakal kepada Allah. So Allah mudahkan dalam urusan hidup kita karena kita sudah menyerahkan lebih awal perbuatan kita. Apa yang membuat kita rasa macam terbebani dalam hidup sehingga tak tenang? Kita merasa bahwa semua itu boleh kita lakukan dengan usaha kita. Aku nak pergi sana, aku nak pergi situ, aku siapkan begitu. Tapi tak ada tawakal langsung kepada Allah. Memang tak jadi benda itu. Jadi bersandar. Ketika orang bersandar, itu bukan cukup bersandar tau. Bukan begini selesai. Ketika kita bersandar kepada Allah, selalunya kan kita bersandar dalam keadaan penat ya, dalam keadaan apa sahaja, menderita ke, terluka ke, kita perlu sandaran yang menguatkan kita. Ketika kita bersandar, kita tak cukup hanya menyandarkan kepenatan kita, tapi kita berusaha untuk keluar dari kepenatan kita dengan cara berdoa. Bersandar sambil berdoa. Nah, bersandar itu gabungannya adalah doa. Kalau bersandar itu kita kembali kepada As-Samad. Tapi ketika kita berdoa kembali kepada Al-Mujib. Jadi kepadamu As-Samad aku menyandarkan diri,
Kepadamu Al-Mujib, aku berdoa, aku memohon, aku meminta, aku mengeluh, aku mengadu, aku merayu, aku meratap. Maksudnya, tidak ada masalah kita mengadu kepada Allah. Janji, jangan kita mengadukan pada manusia. Mengapa? Karena kalau kita mengadukan masalah hidup kita pada manusia, itu tandanya kita mengadukan Allah Ar-Rahman kepada makhluk yang tidak ada Rahman. Kan semua ini adalah aturan Allah yang terbaik untuk kita, tapi kita masih ada satu miss, belum lagi connected the dot, kita belum lagi sampai, oh benda ini baik rupanya, sehingga semua itu berkait, oh ini sini baik, masuk sini baik. Kita masih lagi menyangka bahwa hidup itu kita pisah-pisahkan, ada baik, ada buruk, padahal totality semua itu adalah baik. Kan tidak ada rus yang tumbuh mekar dalam batang yang licin, kan mesti di celah-celah duri, kan betul tak? Tetapi jadi bunga yang mahal, parfumnya juga mahal. Dulu saya penggemar parfum rose itu, tapi karena mahal berhenti juga lah. Bagilah orang susah lah duit itu daripada untuk beli, jadi beli yang wangi biasa saja yang tak tahan lama lah, kan? Itu satu falsafah bahwa hidup itu rangkaian daripada sebetulnya keindahan, kebaikan. Janji kita punya sudut pandang yang positif tentang Tuhan kita, bahwa Tuhan kita itu mengendalikan alam semesta dengan Rahman dan Rahimnya. Jom mari kita tengok sisi yang dianggap buruk oleh manusia, tapi bila kita renungkan ia menjadi baik. Itu yang akan kita bincangkan dalam Ma'rifati. Jadi kita ini nak menghadap Allah, tahu, kita kena menghadap Allah dalam keadaan berbaik sangka dengan Allah. Dan ulama salaf mengatakan ibadah yang paling utama adalah ibadah batin, yaitu bersangka baik tentang Allah. Hidup itu adalah bagaimana kita menjalani lika-likunya tanpa membuang rasa percaya kita kepada Allah bahwa Dia pengatur yang terbaik dalam urusan hidup kita. Itu namanya hidup. Lalui hidup tanpa mengenepikan rasa percaya kita kepada Allah bahwa Dia pengatur yang terbaik. Oke, contohlah sekarang nih, saat ini perempuan semuanya rasa tenang tak? Alhamdulillah. Happy tak? Alhamdulillah. Lapang tak? Hari ini, detik ini, saat ini adalah bentukan daripada lika-liku yang sudah kita alami 50 tahun yang lalu. Kalau sekarang udah umur 50 lah. Kan senang, maknanya semuanya baik. Karena ujungnya, endingnya yang kita rasa saat ini kan baik. Betul lah. Simple kalau orang mengatakan, pecahkan batu keras itu untukku. Pukulan pertama tidak memecah. Kedua tak memecah, sampai 90 pun tak pecah, 99 pun belum pecah. Pukulan yang kali ke 100 pecah. Adakah pecahnya pada pukulan yang kali ke 100 independen karena pukulan itu? Atau rangkaian daripada 1, 2, 3 sampai 99? Jadi saya tanya sekarang, hari ini kita bahagia ke tidak? Alhamdulillah bahagia, Allah bagi ketenangan. Bagaimana tak tenang malaikat dan diutus oleh Allah. Cari halaqatul ilmi, halaqatul zikri. Carilah surga dunia di mana di situ ada orang-orang yang belajar mengingatku, kan? Lalu malaikat mencari dan jumpa, dikepakkan sayap rahmatnya. Makanya kita tenang sekarang. Tak ada huru hara pun. Balik pulang huru hara, kan? Karena sudah kembali pada kehidupan dunia lagi. Di sini nih kita macam dekat surga, tahu. Kita ini tak fikir lagi dekat rumah ada nasi ke tidak, nanti makan ke tidak, suami pun tak. Sini kita memang tenang. Karena kita dalam dekapan rahmat Tuhan melalui malaikat yang diutuskan. Jadi tenang sekarang ini. Maka karena tenang, kita happy, kita lapang, kita damai, itu dianggap sebagai surga dunia. Maka tenangkan diri kita dengan mengingat Allah, itulah surga dunia kita. Nanti balik pulang kan huru hara itu.
Tapi ingat, spirit tenang Kak sini kita bawa balik lagi. Misalnya, oke, caranya adalah mengubah persepsi kita bahwa anak Bapak Sal itu yang terbaik untuk saya. Karena Tuhan tidak akan membuat kita menderita terus seumur hidup kita. Akan ada laluan untuk kita berhenti sejenak merasakan kenikmatan. Dan itu adalah lika-liku yang kita jalani sebelumnya. Ya, macam saya begitu besar itu. Lika-likunya di awal hari. Tapi ketika sudah dibawa kepada tempat yang paling tinggi, yang sejuk, yang indah, private, alamnya terbentang, memang indah betul. Dekat pundak gunung itu, Haunan Ridge ya. Itu mereka menatap ke bawah. Itu yang 3 hari sebelumnya kamu lalui itu tuh, yang mengeluh, yang apa semua itu. Sekarang saya tanya, malu tak kamu mengeluh? Malu lah Ustaz, kalau sampai ternyata Indiannya itu tempatnya indah begini, kenapa aku mengeluh? Nah, yang tak mengeluh, happy tak? Happy. Karena itu, bila kita melihat ke bawah, kita akan tahu kekurangan kita di mana. Makanya ketika engkau sudah berada di puncak atas, jangan ingin dipandang oleh manusia, tapi pandanglah ke bawah. Bagaimana lika-liku kehidupan kamu ketika kamu menjalani kehidupan untuk sampai ke atas. Ada lika-likunya, tapi kita tertawa. Akhirnya alhamdulillah Allah menghantarkanku pada kedudukan yang tinggi, yang indah, yang nikmat. Dan surga dikatakan sebagai tempat yang tinggi, al-ghurfa, karena untuk mendapatkannya kita perlu mendaki. Mendaki itu bukan bermakna hidup itu kita macam naik gunung, tak. Kepenatan menuju Tuhan itu macam orang naik gunung, tapi hidup kita tetap still datar begini kan, dekat dunianya, tanahnya ya begini rata begitu. Tapi melalui lika-liku ibadah kita secara sosial atau ritual itu macam orang mendaki. Makanya kita hidup bersahabat bersaudara kadang rasa sesak kan, sempit dada ini, dek 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 begitu. Kenapa? Mereka buat pasal kat kita kan, macam naik gunung juga begitu kan, dek 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 begitu. Macam orang mendaki. Jadi ramai orang boleh mendaki gunung, tetapi tak mampu untuk mendaki kehidupannya sendiri. Gunung yang tinggi kau daki, surau yang rendah tangganya tak kau singgahi. Ustaz, kalau orang hobi mendaki gunung, adakah dia melarikan diri daripada mendaki? Makanya kita melihat dua sisi zahir dan batin. Karena sisi batin tak mampu kita nak faham tanpa adanya zahir. Maknanya bukan bermakna kita disuruh untuk mendaki gunung gitu sampai puncak lalu tunjuk bahwa kita, wah aku boleh sehat jasmaniku karena aku sampai di atas. Bukan. Kita ini dalam kehidupan tak sampai ke atas pun sudah boleh merasakan bagaimana mendaki itu. Saya bagi contoh, saya kan pergi juga ke Spring Garden dekat Kinabalu, tapi dia ada macam berjalan sedikit dalam 10 meter lah kok, tak sampai inilah. Tapi macam trekking, kita berjalan macam dekat hutan gitu, tapi kita jumpa sungai gitu. Terus kita buat pengisah di situ. Itu yang kakinya, lututnya sudah sakit tuh udah boleh rasa. Jadi tak perlu kita paksakan sampai ke atas begitu. Itu sudah rasa. Sebegitulah kehidupan di dunia kalau kita naik ke atas. Kalau diteruskan boleh bayangkan sendiri lah kan. Kalau diteruskan bayangkan sendiri. Bayangkan saja kalau sudah sampai di atas itu macam mana. Tetapi kehidupan batin kita juga mendaki. Tapi lebih susah pendakiannya. Karena sifatnya kita nyaman dengan keselesaan nafsu yang seringkali mengkhianati diri kita namun kita tak sadar. Makanya Allah sadarkan dengan diri kita melalui, kenapa aku macam tak tenang, kenapa aku macam gelisah, ada semacam ruang kosong yang kita belum memenuhinya. Dan itulah kejujuran kita pada Tuhan, bahwa kita lebih banyak mengabaikan urusan ibadah kita untuk Tuhan kita berbandingkan dunia. Kita masih nanti. Ketika kita skip nanti itu menimbulkan banyak kegelisahan. Bermakna kita ingin jadi orang baik, tapi jiwa mengkhianati, sehingga kita skip ibadah ini, skip. Urusannya nanti kalau kita sudah, kalau Indonesia itu pensiun, kalau sini pensiun. Belum tentu umur kita akan diberi oleh Allah sampai pensiun. Ada orang berhutang sampai masa pensiun, belum tentu kita boleh selesaikan hutang itu sampai pensiun kita. Barangkali 40 tahun udah meninggal.
wallahu alam, kan? Jadi persiapan itu seolah-olah kita mati besok gitu. Nah, seperti itu kalau kita hidup di dua alam ya, alam batin dan alam zahir. Mendaki gunung itu penat secara jasad, tapi itulah gambaran kepenatan batin kita bila kita mendaki menuju surga, yaitu melalui jalur ibadah. Makanya kalau kita nak menggambarkan duka, kecewa, sedih, dan merana, itu susah untuk diungkap dengan kata-kata. Itulah bagian daripada lika-liku kita mendaki menuju ke surga. Mendaki, karena sifatnya macam orang mendaki kan, berdebar-debar. Coba kalau mendaki, saya kalau udah lama tak mendaki tangga-tangga yang tinggi itu, bukan cuma kaki yang rasa berat tahu, dada ini degupannya itu, maknanya tak terbiasa loh. Kok ini hiking kan, degupannya itu dek 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 macam dan nak putus begitu. Maknanya tidak terbiasa dengan pendakian, itu membuat kita terkejut. Tapi kalau sudah biasa dengan pendakian, itu membuat kita lentur dan fleksibel. Justru sebetulnya mendaki itu lebih bagus daripada kita menurun. Sebab kalau mendaki kita perlu dengan kehati-hatian, tapi kalau menurun kita ceroboh. Ketakutan itulah yang membuat kita akhirnya bersandar kepada Allah. Ya, membuat kita akhirnya kembali kepada Allah. Oke. Dan dia mendengar doa-doamu, mengetahui cobaanmu, serta memperbaiki keburukan dan kesulitanmu. Keburukan itu maksudnya kesusahan yang kita alami ya, benda-benda buruk yang menimpa kita. Bayangkan, maknanya tidak mungkin Allah itu Al-Mujib jika Allah tak tahu. Karena dia tahu, maka dia Al-Mujib. Dan tahunya Allah itu bukan tahu zahir, plus tahu batin. Alim itu maha tahu, diperincikan alim yang sifatnya zahir dan alim yang sifatnya batin. Makanya Allah itu Al-Latif, makanya Allah itu Al-Khabir, itu tahu dalamannya. Allah juga As-Sami', Allah juga Al-Basir. Semuanya itu masuk kategori Al-Alim. Hah? Al-Kabir itu maha besar. Kalau Al-Khabir itu yang maha teliti, mengetahui maksud dan niatan hati. Itu khabir. Jadi khabir, latif, sami, basir, alim itu adalah nama-nama yang menunjukkan tentang pengetahuan Allah luar dan dalam, zahir batin. Dizahirkan ataupun disembunyikan Allah tahu. Makanya Allah itu mujib. Mujibnya itu mendengar doa-doa kita. Mujibnya itu mengetahui cobaan-cobaan yang menimpa kita. Mujibnya itu untuk memperbaiki segala keburukan yang menimpa kita ataupun kesulitan yang menimpa kita. Jadi pandangan manusia itu terbagi dua. Kalau pandangan nafsu, orientasinya itu jasad, ada benda baik, ada benda buruk. Tapi kalau pandangan batin, pandangan hati yang kenal Tuhan, cuma satu, semuanya baik. Itu yang disebut dengan biyadikal khair. Allah mengaturkan alam ini dengan khair. Nah, sekarang kita nak mencoba untuk melihat sisi yang kedua, pandangan yang kedua. Kita tak nak belajar makrifat ini masih pada pandangan pertama. Ada benda baik, ada benda buruk. Baik kalau selari dengan nafsu, buruk kalau tak menepati hasrat nafsu. Itu masih pandangan nafsu. Kita nak pandangan hati. Kita nak pandangan hati. So pandangan hati itu satu saja melihat, tidak ada dua. Dalam hati tidak ada benda kedua. Allah telah menyebutkan tidak ada membelah hati jadi dua. Satu saja, bahwa semua ini adalah yang terbaik. Begitu. Semua ini adalah yang terbaik. Karena Allah sudah menguruskan dengan nama-namanya, dan tidak ada nama Allah itu, ini nama Allah yang bagus ya, nama Allah yang buruk, kan tidak ada. Semuanya bagus. So tentunya semuanya adalah bagus karena kita diaturkan melalui nama-namanya. Oke, dan insyaallah bulan 4 ini Ustazah buat safari makrifat ke Lombok ya, ke Lombok. Tapi saya udah tukar tempat lah, ada set tempat yang lebih sesuai dan nyaman. Ya memang kalau tempat yang sesuai, yang nyaman untuk pengisian, untuk menatap alam dengan keindahannya, memang ya lebih lah. Cuma kita kurangkan lagi malah yurannya. Ya.
Jadi motif atau latar belakang kenapa kita perlu safari ma'rifat itu karena kita sudah banyak berinteraksi dengan literasi buku. Kita masih kurang berinteraksi dengan literasi alam, ya, alam. So kita pergi insyaallah bulan 4, ya. Oke. Sekarang bila kita sudah tahu Allah itu Al-Mujib, so bagaimana kita berakhlak dengan sifat Al-Mujib ini? Bagaimana kita bertakhluk? Yang paling penting adalah bagaimana kita mencontoh. Bukan hanya tahu, bila kita tahu Allah Al-Mujib dan kita sudah merasai tindakan Al-Mujib, kita nak berakhlak. Dari tahu, rasa, buat. Itu penting. Kita banyak tahu, tapi kita tak banyak buat. Kenapa? Belum rasa. Makanya itu kaidah bisnis. Mereka tak ada istilah kenal rugi. Contoh kan, kami ke Kinabalu, so kita ada balik pulang ke KK, kan dimasukkan ke pasar itu kan untuk beli oleh-oleh itu kan. Itu kan setiap makanan yang dijual itu kan mesti ada testingnya dalam bekas-bekas balang-balang gitu kan. Sebanyak mana orang datang, ada orang datang itu kan memang niatnya makan saja tak payah beli biar kenyang. Macam pergi dekat Mekah, dekat Madinah ya, yang kurma Ajwa itu ya. Itu kan ada pasar kurma itu. Mana ada mutawif itu nak beli kan, udah bosan kan. Bahkan saya belikan mutawif, saya belikan tuh kurma Ajwa itu. Dia kata tak payah ustazah, kami udah kenyang, kurma ini udah biasa ustazah. Tapi ustaz ni Ajwa, tak iya ustazah, saya udah kenyang, makan di sini aja. Kenapa? Bagi rasa itu luar biasa. Baru dia akan beli, dia akan buat benda itu. Jadi kadang orang ini bukan masalah kenyang dirinya karena rasa, dia rasa ini ada bagi ke orang. Bayangkan kan, bukan tak banyak pun kurma di sini itu. Ringgit dengan real itu kan lebih kurang. Tapi kenapa sampai saya beli dekat sana, bawa pulang ke sini? Memang tak ada dekat sini, makanya saya kadang ragu. Orang ini bagi saya kurma ini beli dekat sana ke dekat sini. Tapi selama ini keraguanku karena terbina atas asas sangkaan. Tapi bila tahu benda ini, saya yakin mereka beli ke sana. Kenapa? Sudah rasa. Bila ada rasa, dia akan beli. Bukan untuk dirinya saja, tapi untuk orang lain yang dia tinggalkan. Oke, kita kalau sudah tahu Allah itu siapa, tak cukup. Maka ada orang ahli makrifat mengatakan, kamu jangan hanya belajar kepada orang yang tahu tentang Tuhanmu, tetapi kamu belajarlah kepada orang yang boleh merasakan Tuhan kepadamu, bahwa hidup itu ternyata bertuhan. Kalau kita bertuhan, namun kita tak merasakan Tuhan, buat apa kita bertuhan? Kan? Saya tanya sekarang, kita merasa tak kehadiran Tuhan kita dalam hidup kita? Kalau kita merasa tak ada tu nak rasuah, tak ada tu nak khianat, tak ada tu nak, itu hanya orang-orang yang memang sudah tak ada rasa tentang Tuhan itu hidup dalam wujud dalam kehidupannya atau hadir dalam kehidupannya. Jadi ada seorang wali Allah itu berkata begini, itu yang saya pegang terus, buat apa kamu bertuhan jika kamu tak pernah merasakan kehadiran Tuhan? Kadang kita sholat di depan Tuhan kan itu kan, tapi pikiran kita bukan tentang Tuhan pun, tentang pekerjaan kita. Lalu untuk apa kita bertuhan kalau sampai sholat pun kita tak rasakan Tuhan? Oke, jadi tahu satu perkara, rasa dua perkara, buat perkara ketiga. Nah, belajar Asmaul Husna juga begitu. Tahu dulu, baru Allah bagi rasa dalam kehidupan kita. Bila sudah rasa, baru kita buat. Contoh, kita tahu Allah itu misalnya Al-Wahhab hari itu kan, yang maha memberi. Tahu. Ternyata kita rasakan pemberiannya itu. Bila kita sudah rasa dan nikmat diberi, pasti orang lain itu akan rasa nikmat kalau kita beri. So kita beri. Maka kita buat satu tagline hari itu, hidup itu memilih untuk memberi. Jika tak memilih untuk memberi, Allah tak akan bagi harta untuk memberi. Semakin dermawan, semakin melimpah harta itu, karena limpahan harta itu amanah Tuhan untuk diberikan kepada orang-orang yang susah. Jadi hidup itu adalah seperti melalui al-aqabah, falak tahamal aqabah, namun sayang orang mau
melalui jalan yang berliku itu. Apakah itu? Memberi makan orang susah. Kita kerja, Allah bagi rezeki lebih dari keperluan kita. Kita ada kerja, kita bagi pula ke orang. Itu kan berat. Tapi di situlah Allah menitipkan rezeki untuk orang tersebut. Kalau kamu bagi, kamu kerja lagi, Allah bagi lagi ke kamu bagi lagi. Ini jalan kamu menuju Allah melalui ibadah sosial. Baru dikatakan iman. Ibadah sosial. Jadi betapa banyak orang yang kita beri di malam-malam hari, orang tersebut yang kita senangkan, dia berdoa kepada Allah, betapa tenangnya di pagi hari. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, berbuat baiklah merata-rata, karena ketika kamu tidur, doa mereka itu naik ke atas, kamu akan diberi rahmat oleh Allah karena doa-doa mereka itu. Zakat, dikatakan zakat, yaitu ada nilai tambah, karena setiap kita bagi ke orang, orang itu akan berdoa, barakallahu fik, semoga Allah memberkati hartamu, melimpah lagi harta kita. Maka dikatakan zakat, perlimpahan harta. Karena apa? Orang yang kita bagi itu akan mendoakan kita. Jadi ada dua suasana manusia yang tidak paham tentang soleh sosial. Satu, hari-harinya menyakiti orang sahaja sehingga orang-orang ini terluka dan mengadukannya pada Allah. Maka di pagi hari orang ini dalam keadaan terbebani, badan berat bekerja, pikiran tidak cerah, tidak fresh, muka masam, muram, karena banyak dapat tekanan dari doa-doa orang yang dizalimi. Yang kedua, dia memudahkan urusan orang, dia menjaga jiwa hati orang, dia memberikan yang terbaik, kebaikan untuk orang lain, kebajikan. So doa mereka setiap malam Allah bagi, bangun paginya fresh, cerah dan lain sebagainya. Boleh bangun malam juga untuk berdoa, untuk bermunajat. Dua orang ini kalau masuk office lain tahu. Nah, kita yang mana nih? Jadi saya baru tahu, ya Allah, ya Rabbi, ternyata kita itu juga hasil bentukan daripada doa-doa orang lain. Kalau doanya baik untuk kita, tenang kita. Kalau doanya buruk, depres kita. Jadi ingat, kita juga hasil daripada kita terhasil daripada bentukan doa-doa orang lain. Nah, doa-doa ini berkaitan dengan Allah Al-Mujib. Nampak beza kan? Saya mengulang-ulang lagi tahu. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengenalmu ini semenjak tahun 2017. Itu pun melalui Bunda Rahma. Bunda, dia kata, Ustazah, apa kata kita belajar makrifat? Ya, punya Nabulsi itu. Tahun 2017 dekat pusat community. Dulu ada Datin dengan Fatimah datang. Siapa dua orang ini nih? Macam dokter je nih, tengok gayanya kan. Lepas tu Dokter Fariza, ini bangsawan mana pula nih? Putih semua kakinya, mukanya. Kalau cakap tenang. Tengok semua orang kan. Ya Allah, ya Tuhan. Itu tahun 2017 melalui perantara orang. Dulu saya masih sibuk belajar dengan urusan tafsir ini, apalah maqasid, ya ilmu yang jadi basicnya anak-anak dekat university lah gitu kan. Nah, karena yang kita tahu belajar ilmu itu ya begitu gitu kan. Bila baca buku itu dan minta dikelaskan, itu anjakan belajar sampai dulu saya itu jarang makan, sehari itu kadang 3 kelas karena nak mengonsepkan benda itu kan. Jadi kalau kadang makan tak rasa pun, sampai handphone tertinggal dekat ini, tak sempat masak, nak kejar belajar itu karena nikmat. Saya hitung 2017 sampai sekarang ini udah berapa tahun? 9. Kira dah 9 tahun tuh, ya Allah, umurku sudah 45 hari ini. Umur 36 tahun yang lalu aku baru belajar mengenalmu secara tersusun lah, maksudnya ya, nama-nama itu ya. Itu saya rasa pun dah tertinggal, ya Allah, dah tertinggal. Patutnya kan mengenal Allah itu merasakan Allah dari umur ya idealnya. Tapi kan semua takdir berbicara seperti itu pada kita. Kita tak boleh nak meminta, ya Allah ya Tuhanku, lahirkan aku dari mak aku yang pandai makrifat, kan tidak kan? Daripada seorang ayah yang seorang arif, kan tidak. Mana nak dikenalkan umur 3 tahun tuh diajak berjalan, ini Allah Al-Khabir, ini Allah, ini Al-Latif, ini kan tak ada kan? Patutnya kan daripada umur
3 tahun itu kan sudah diajar ayahnya tentang Tuhan, supaya ketika sholat umur 7 tahun kan sudah boleh hadirkan Tuhan. Karena zaman dulu tuh macam Sahal Atustari, salah seorang mufassir terkenal yang tafsirkan ayat itu melalui petunjuk isyarat, kan dia ahli makrifat. Itu saja umur 3 tahun tuh udah terbiasa mengikuti atuknya, maksudnya mendampingi atuknya qiyamul lail, sampai dia kata, aku mengulang-ulang kata-kata makrifat daripada atuk dia itu, karena mungkin ayahnya udah tak ada. Itu sampai saya rasa tenang ketika umur 7 tahun tuh salat itu sudah boleh menghadirkan Tuhan. Kita 7 tahun. Dulu saya ingat salat kalau dekat surau, cantik-cantik, ilo-ilo begitu. Time sujud kan tak tahu siapa yang ini kan, main belakang sama kawan-kawan. Nah, ketika sholat itu di rumah kan tak ada orang, nenek atau semua kan ke ladang dan ke sawah kan. Saya cuma di rumah, seorang je saya di rumah, ditugasi untuk menjaga lembu dan menjaga tanaman sayur labu untuk bata nanti itu. Saya dibagi tugas untuk menjaga tanaman itu. Jadi saya coba sholat itu, ini masa kecil saya dulu, darjah tadika umur berapa ya, umur 6 ke 5 tahun macam itulah. Jadi ketika saya sholat itu, saya gini, ketawa-tawa sendiri, karena bagi saya kan tidak ada orang, saya tak ada rasa Tuhan. Tapi lepas saya luahkan saya punya sholat itu dengan ekspresi bebas begitu, lepas sholat itu saya pikir, kenapa aku buat begitu ya? Oh kan tak ada orang lihat. Jadi saya masih melihat pandangan itu hanya pandangan manusia yang melihat. Saya tak tahu Tuhan. Belajar pun belum tentu dikenalkan Tuhan kan. Belajar dekat sekolah ini kan belajar kaidah semuanya, tata cara sholat, wudhu, belajar sejarah ini. Tak ada mengenal Tuhan tuh, tak ada, percaya saya tak ada kenal. Taunya orang Islam mengaji gitu saja. Mengaji itu daripada a, i, u, ba, bi, bu, tati, itu je lah. Lepas tu dah boleh membaca Quran, dah best, dah macam Islam betul gitu kalau dah baca Quran tu. Okey. Berlanjut terus dari tahun ke tahun, telah sampai umur 36 tahun baru belajar tentang Allah. Bila belajar tentang Allah, rahasia ilmu semua terbuka. Ilmu sains pun terbuka. Ilmu-ilmu yang lain terbuka. Karena apa? Kita belajar asyraful ulum, ilmu yang paling utama, yang paling mulia, yaitu Allah yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Semuanya ada pada nama-nama itu. Jadi saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, barulah 9 tahun. Baru. Tapi setidaknya 9 tahun itu, apakah saya sudah merasakan Engkau sebagai Tuhan? Apa makna Engkau dalam hidupku, ya Allah? Kenapa aku perlu melibatkanmu ketika aku susah? Siapa Engkau sebenarnya? Sampai ketika susah pun aku berani menunjukkan kerapuhanku, yang mana ketika aku tunjukkan pada orang aku rasa malu. Tapi kenapa kepada Engkau aku tak malu? Itu kan macam udah mulai rasa bahwa yang mencintai kita itu cuma Tuhan kita. Ciri mencintai itu adalah menerima dengan tulus tanpa syarat dan memberikan sandaran untuk supaya yang mengeluh itu jadi tenang. Itu cuma Allah. Dan yang kedua adalah ibu dan ayah kita. Ibu dan ayah kita. Makanya ibu ini disakiti bagaimanapun tetap mengharap anaknya rujuk kepadanya. Kan? Makanya dalam Quran itu dipasangkan, jika kamu menyembah Allah, berbaktilah pada ibu bapa kamu. Karena hampir-hampir di situ Allah memberi sifat kepada ibu bapa itu sebagian daripada sifatnya yang begitu telus dalam mencintai. Anak ketika bahagia, share happy-nya kepada kawan dia. Tapi ketika susah, share kesusahannya pada siapa? Pada yang mencintainya. Siapa itu? Mak dia. Kalau mak sampai kata begini, kau ni kalau susah, datang je ke aku. Ingat aku nak tolong ke? Bukan mak itu namanya. Dah lama aku menunggumu nak. Bila kamu akan cerita benda susah ini pada mak? Itu baru namanya mak yang betul. Ingat ya, tahu, rasa, buat. Nah, pergi ke Mekah sana baru rasa. Berakhlak dengan sifat ini adalah memenuhi seruan Tuhanmu untuk mendekat kepadanya serta melakukan apa yang Dia ridhai berupa ketaatan dan ibadah kepadanya. Dan simple, karena kita berdoa tidak mungkin kita berharap
Allah akan memakbulkan doa-doa kita semuanya, dan kita boleh menerimanya pemakbulan itu kalau kita menderhakai Allah. Kita doa itu dimakbulkan. Tapi karena kita maksiat yang menghalang doa itu pemakbulannya sampai ke kita. Bukan Tuhan tidak memakbulkan. Tuhan memakbulkan. Supaya kita rasa pemakbulannya, maka Allah firmankan wal yu'minu bi. Syaratnya supaya kita boleh rasa pemakbulan itu, penuhi apa yang Allah seru kat kita. Kita kadang pelik, bagaimana kita ingin supaya seruan kita didengar oleh Allah, sedangkan seruan Allah tak pernah kita dengar. Kata Rabi' Adawiyah begini, aku heran dengan manusia, bagaimana dia meminta reda Allah sedangkan dia tak pernah reda dengan Allah pun dalam kehidupannya. Kita diberi ujian tak reda, kita berdamai kan, tak reda kita tuh. Kita diberi ujian oleh Allah, kita tak reda, tapi kita minta Allah reda kat kita. Macam possible ke impossible? Kita meminta agar Allah reda kepada kita, ya Allah redailah aku, tetapi kita tak pernah reda pun permintaan kita, tapi permintaan Allah kat kita. Jadi hidup itu kena beradab. Jika kita ingin merasakan pemakbulannya, coba bagi rasa ke Allah yang kita juga memenuhi apa yang diserukan kepada kita dengan kepercayaan kepada Allah. Fal yu'minu bi, bahwa sesiapa yang memenuhi seruan Allah, pasti seruan dia ini akan dipenuhi oleh Allah. Simple. Kalau kaidah ini, siapa yang menanam, dia akan menuai. Hidup itu macam orang berteriak dekat gunung. Suaranya akan menggema balik kepada dirinya. Makanya kalau anak kecil kan suka kan kalau dalam goa itu, kembali. Ada pantulan Tuhan, maka Tuhan akan reda terhadap dirinya. Jadi perhatikan balik hak Allah. Jangan pandai menuntut. Hidup itu bukan tentang bagaimana kita menuntut hak kita, tapi bagaimana kita menunaikan kewajiban kita supaya hak itu datang sebagai akibat. Ini paham ya? Saudara Sasa, semoga memberi manfaat untuk hari ini, dan alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya dah ikut follow ya. Kak Salawati Usman dekat Melaka, ia tahu rasa buat, okey. Alhamdulillah, syukurillah ala kulli nikmah. Alhamdulillah, okey, semuanya dah dapat penjelasan yang memadai. So kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ayat Al-Baqarah 186 ni